UMKM kita. Ya, begini, saya kira tadi arahan Pak Presiden sudah sangat tepat ya, supaya para pedagang bakso juga menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka. Dan sekarang sebenarnya mereka sudah mulai pemasaran lewat online, lewat media sosial. Tapi juga tadi Pak Presiden minta juga masuk ke marketplace. Nah, saat ini sebenarnya sudah cukup banyak. Kalau saya lihat dari aplikasi pesan makanan antar makanan itu, GoFood itu udah 67 ribuan, 62.700 pedagang bakso yang kemudian ke GrabFood juga sekitar 120. Nah, dari anggota Papmiso sendiri sekira sudah 1.200. Nah, nanti kalau kita, kebetulan kan pemerintah juga menargetkan 30 juta UMKM kita terhubung ke ekosistem digital. Nah, jadi nanti pedagang bakso saya mungkin akan kerjasamakan nanti dengan beberapa aplikasi digital khusus untuk makanan. Ya, saya kira ini bisa kita percepat. Ya. Nah, kenapa perlunya ke digital? Karena memang trennya sekarang itu orang belanja di online, bukan karena pandemi. Karena ini akan menjadi tren market atau budaya konsumen. Konsumen itu sekarang pola belanjanya akan di online. Karena online itu lebih cepat, banyak insentif dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini memang para pedagang bakso kita harus dampingi bagaimana mereka juga bisa mengembangkan atau melakukan inovasi produknya. Ya, bisa tadi ada semacam frozen bakso ya, yang bisa siap saji di rumah atau di perkantoran gitu. Jadi tidak hanya makan di warung bakso. Kalau tadi targetnya 30 juta itu sampai kapan, kemudian capaian saat ini berapa, dan apa sebenarnya kendala utama untuk mendorong UMKM yang masuk ke transformasi digital? Ya, target kita 30 juta itu sampai 2024. Saat ini sudah 19,5 juta, jadi kita masih sekitar ada sisa 10,5 juta. Dan kendala kita memang yang kita sasar ini sekarang adalah mikro. Nah, mikro ini ada kaitan dengan kapasitas produksi mereka, yang memang diperlukan aplikasi digital yang misalnya skala lokal, ya, atau captive market tertentu. Karena kapasitas produksi mereka tidak bisa melayani untuk market yang lebih besar, misalnya nasional. Nah, ini yang kita sedang kerjasama dengan teman-teman IDEA, Asosiasi E-commerce, juga untuk mengembangkan aplikasi digital di tingkat lokal. Nah, selain itu juga karena mereka banyaknya masih informal, seperti produk mereka belum punya izin edar, ya, punya izin halal. Nah, ini yang kita harus dampingi. Pak, seberapa kuat ini transformasi digital ini bisa menkokoh ketahanan UMKM kita dan bisa menjadi harapan untuk sebagai tulang punggung ekonomi? Ya, sekarang dengan teknologi digital, UMKM di pelosok desa manapun, ya ini kan bisa
masuk ke pasar nasional bahkan global. Jadi ini menguntungkan sebenarnya bagi UMKM kita yang biasanya mereka tidak bisa berjualan di mall ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang justru dengan teknologi digital ini keuntungan bagi UMKM. Ya, jadi mereka tidak harus ke Jakarta atau menyewa tempat yang mahal begitu, tidak perlu. Jadi, tapi di sisi lain juga kalau kita tidak siap dengan teknologi digital ini, desa-desa kita juga akan diserbu oleh produk dari luar. Nah, karena itu maka kita harus menyiapkan diri agar produk-produk UMKM bisa membanjiri market digital kita di dalam negeri. Pak, untuk tadi Paguyuban Mie dan Bakso meminta untuk kur para pedagang. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Apakah akan menjalin kerjasama dengan Paguyuban Mie dan Bakso Indonesia ini ke depan? Ya, kita akan ada beberapa pendekatan. Kita ada kur cluster yang sebenarnya ini sudah diaplikasikan dengan pedagang warteg ya, warung-warung nasi sederhana di klaster Wahyu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya pedagang bakso juga masuk ke Wahyu, itu aplikasi digital untuk antar makanan, ya, itu saya kira bisa. Nah, tadi sebenarnya para pedagang bakso ini punya aset, ya, yang bisa dipakai agunan, tapi aset mereka di kampung. Nah, sementara mereka jualan di Jabodetabek. Nah, jadi ini nanti mungkin kita akan coba bicarakan kembali dengan pihak perbankan penyalur kur, ya. Karena dari segi cash flow mereka, saya kira pasti mereka punya kemampuan untuk membayar cicilannya. Nah, dari sisi bank juga memang harus mengembangkan metode baru dalam penyaluran kurnya, jadi jangan mengandalkan aset. Karena sekarang misalnya fintech sampai 2 miliar pun itu udah tanpa agunan. Nah, karena itu mereka harus menggunakan teknologi digital juga. Nah, supaya bisa para pedagang bakso ini kalau dilihat dari cash flow hariannya pasti mereka bisnisnya lancar sehingga bisa bayar cicilan. Jadi tidak perlu pakai agunan. Nah, kami juga kemarin sudah membicarakan mungkin harus mencari partner juga, bank mencari partner dengan perusahaan aplikasi yang bisa melakukan credit scoring untuk mereka, sehingga mereka tidak harus lagi pakai agunan. Dan itu sudah ada. Apakah akan dibentuk juga Pak koperasi mie dan bakso ke depan? Nah, sebenarnya koperasinya sudah ada. Nah, koperasi ini memang juga bisa memudahkan untuk penyaluran kur. Ya, jadi nanti koperasinya kita dandanin, ya, supaya nanti dengan koperasi sebenarnya pedagang-pedagang bakso ini bisa naik kelas bersama-sama. Ya, karena pemerintah juga punya target untuk mendorong UMKM kita naik kelas. Tadi misalnya ya, kalau mereka belanja masing-masing, bikin bakso masing-masing, kan pasti mahal, tidak efisien. Tapi kalau misalnya suplai barang dagangan mereka mulai dari baksonya, mie-nya sampai yang lain-lainnya disuplai oleh koperasi, itu kan bisa lebih efisien. Ya, bisa lebih ekonomis ya Pak? Lebih ekonomis, lebih kompetitif. Nah, nanti izin halalnya, izin edarnya nggak harus setiap warung bakso di itu kan rumit. Cukup dari berkoperasi, termasuk juga untuk mengakses pembiayaan. Ya, baik, terima kasih Pak Menteri. Ya.